Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk dulu Ibu. Terima kasih. Iya. Ada yang perlu saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi. Nah, baik, dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya Ibu Anggreni. Oh, Ibu Anggreni, ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Bu, saya sudah lama ingin hamil, tapi belum diberikan anak. Sebelumnya saya sudah pernah mengandung. Akan tetapi saya mengalami keguguran 1 kali. Oh, sebelumnya apakah Ibu tahu mengapa Ibu mengalami keguguran? Kenapa Ibu sampai mengalami keguguran? Kehamilan sebelumnya saya terlalu stres dan karena saya itu terlalu dituntut dengan keluarga. Dan ditambah saya takut karena memiliki trauma akan kehamilan sebelumnya karena mengalami keguguran. Oh, baik Bu. Baik Bu. Saya paham. Nah, saya izin menjelaskan ya Bu, terlebih dahulu. Nah, jika memiliki bayi adalah perubahan besar dalam hidup seseorang ya Bu. Karena itu, ketika kita program hamil, selain fisik, materi, itu juga harus dipersiapkan ya Bu. Mental juga harus kita ikut pikirkan. Nah, bahkan menyiapkan kesehatan mental sering dianggap lebih sulit dibanding dengan fisik Bu. Nah, sangat alami ketika kita sedang mengalami program hamil, mengalami rasa takut, cemas, atau pikiran negatif lainnya ya Bu. Nah, tapi ketika kita sudah sampai tidak tertangani, hal tersebut harus dikonsultasikan Bu ke tenaga kesehatan. Nah, ketika akan melakukan program hamil, sebaiknya harus dipersiapkan dengan sangat matang Bu. Nah, terutama dalam hal mental kita harus dipersiapkan. Karena kegagalan dalam mengelola emosi yang tidak stabil itu bisa berdampak pada keguguran juga Bu. Nah, bahkan ketika hamil sangat berpengaruh Bu pada perkembangan janin kita, terus menyebabkan prematur dan berat badan bayi yang rendah. Jadi berat badan bayi itu rendah. Nah, ketika sebelum hamil, memang sebenarnya hal yang sering membuat kondisi lebih parah itu adalah seorang calon ibu hamil dan ibu hamil yang sering sekali tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami keguguran, mengalami gangguan mental. Nah, suami dan keluarga kadang juga tidak mengetahui kondisi psikologi dari wanita yang labil, dari mental si ibunya juga. Nah, sehingga kurang adanya dukungan dari perhatian dan dukungan dari suami dan juga keluarga. Nah, hal ini juga menyebabkan gejala gangguan jiwa yang tidak tertangani dan dapat memburuk hingga masa kehamilan bahkan nifas Bu, dan menimbulkan blue baby syndrome atau baby blues, bahkan depresi postpartum Bu. Nah, itulah mengapa sangat berdampak pada jiwa kita. Jadi saya harus bagaimana ya? Oh, jadi gini ya Bu, Ibu tuh harus bisa mengelola emosi Ibu, harus bisa mengontrol emosi Ibu dengan lebih baik lagi. Bicarakan dengan suami Ibu untuk terus bersabar dan berdoa sebelum tidur, ikhtiar agar kehamilan dapat terjadi. Sibukkan diri Ibu dengan hal-hal yang positif seperti merawat diri, mencintai diri, senang olahraga yang ringan, mendengarkan musik, tidur yang cukup, dan makan makanan yang bergizi ya Bu, jangan lupa. Nah, karena Ibu pernah mengalami keguguran sebelumnya, berniat ingin hamil kembali, berusaha untuk mengurangi kecemasan akibat pengalaman traumatis ya Bu, akibat traumatis yang kami lalu. Nah, tetap berpikir positif ya Bu dalam segala hal agar kehamilan yang akan dijalani dapat berlangsung dengan baik ya Bu. Baik Bu, kalau itu saya sudah mengerti. Ya, Terima kasih ya Bu. iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.